Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desa Membangun. Berjumpa lagi dengan saya, Siswanto, di Blank On 5115 Channel. Hari ini kita ketemu lagi dengan bahasan desa, di mana banyak masyarakat yang belum memahami terhadap proses desa membangun. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalaninya, dan hari ini puasa yang kedua, hari kedua, ya mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa sampai akhir nanti. Baik, pemirsa, kita kali ini kehadiran seorang tamu, Kepala Desa Brabuan, Kecamatan Sambong, Ibu Indarse. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bapak. Terima kasih atas undangannya. Walaupun puasa ini, Bu ya. Insya Allah. Saya mohon maaf ini dihadirkan puasa-puasa ini. Insya Allah, mudah-mudahan tambah berkah. Tambah berkah, amin. Jadi itu Ibu, kali ini bersama kami akan membahas, jadi tema kita kali ini Kepala Desa selaku top leader. Ya, artinya sebagai pemimpin yang ada di desanya. Oke, baik. Saya sendiri kan belum pernah jadi kepala desa ya, Bu. Ibu sudah 2 periode. Jadi saya belum paham betul bagaimana desa, dan mungkin kami akan menanyakan sebenarnya apa sih kegiatan ataupun program kegiatan desa itu seperti apa? Apa yang dilakukan gitu ya. Begini Pak Sis, untuk desa sendiri itu nih Pak, memang sangat-sangat unik ya, dikatakan unik karena Bapak tadi menyinggung kepala desa nih. Kepala desa itu sebenarnya kan pelayan masyarakat nih, masyarakat. Di sini kami nggih bekerjanya nggih memang melayani, meskipun tadi top leader pemimpin, tapi pada kenyataannya memang kerjaan kita itu melayani, Bu. Gitu, ya. Yang orang lain bilang katanya kepala desa itu tinggal nunjuk saja, tapi ternyata setelah kami 2 periode ini memang tidak ada hal seperti itu. Yang gitu, ada memang kita disuruh dan disuruh untuk melayani masyarakat seperti itu. Gitu, Nah, untuk kegiatan selain pelayanan ya, jadi ada pelayanan, mungkin proses desa membangun sendiri. Bagaimana konsep panjenengan selaku kepala desa, atau proses membangun di desa itu seperti apa? Proses membangun di desa tentunya kita awali dengan perencanaan. Selain perencanaan juga ada itu loh Pak, sosialisasi dan lain-lain itu. Tapi untuk perencanaan desa sendiri, perencanaan desa membangun itu yang jelas satu diawali dengan musyawarah desa. Musyawarah desa dengan melibatkan warga masyarakat yang kita namakan itu, dan dinamakan dengan Musrenbang Des, karena di Musrenbang Des itu perencanaan diawali dari situ untuk menggali atau menghasilkan usulan-usulan yang sangat prioritas sekali dari masyarakat yang nantinya kita pilih untuk bertahap. Dalam artian bertahap, bukan langsung semua usulan langsung kita semuanya bisa diselesaikan, itu tidak mungkin karena gitu, mengingat anggaran seperti itu. Jadi kita petakan nanti setelah itu kita lakukan dengan yang namanya rencana kerja pemerintahan desa. Rencana kerja pemerintahan desa di situ yang prioritas kita masukkan, namun tetap berpedoman dengan RPJMDes seperti itu. Setelah itu ada penetapan, akhirnya kita tetapkan di APBDes. Di APBDes itu nanti kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan. Nah, setelah itu baru tahap terakhir adalah pertanggungjawaban, di mana awal kita perencanaan melibatkan masyarakat,
musyawarah desa, terakhir kita juga pertanggungjawaban juga Nggih. kepada warga masyarakat Oke, terkait oke. dengan anggaran tersebut, Iya, seperti itu oke. Bapak. Nah, itulah. Jadi pemirsa, bagi yang mungkin tidak beraktivitas langsung ya dengan proses pembangunan yang dengan tadi disampaikan Ibu Kades. Seperti itulah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban. Nah, Betul. mungkin yang ini Bu, yang lebih mungkin saya tanyakan yang kaitannya proses awal perencanaan yang dari Musrenbang itu tadi kan di Musdes nggih. Ya. Nah, sebenarnya siapa yang wajib yang diundang di dalam Musdes sebagai forum tertinggi desa untuk menentukan kebijakan-kebijakan esensial yang ada di desa. Oh ya. Nggih. Terima kasih. Itu untuk musrenbang desa. Berarti kan kita perencanaan awal nggih Pak nggih, perencanaan awal. Berarti kita ada pemerintahan desa, ada pemerintah desa nggih, terus lembaga-lembaga lain seperti apa namanya LKMD, BPD, terus ada RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama juga pemuda kita undang. Terus dari apa namanya Bapak Ibu guru juga apa namanya dari tokoh agama dari kelompok tani kita undang semuanya. Jadi di situ nanti akan apa namanya menghasilkan ide-ide yang kreatif. Jadi Betul. kalau kita nanti semakin sedikit kita apa namanya kita mengundang ya semakin sedikit ide-ide Iya. yang kreatif itu untuk kita Gitu. apa namanya Nggih. masukkan di dalam rencana kerja kita seperti itu. Itu bukan terus yang diundang tim suksesnya Oh Bulura gitu, ya. tidak. Kalau memang seperti itu. Kadang yang belum tahu yang diundang cuma tim suksesnya Bu Kades saja. Tapi kita bisa membuktikan Ya, di situ gitu. di situ banyak yang kita undang. Jadi banyak juga ide-ide atau usulan untuk kita. Jadi kalau jadi kepala desa itu cuma hanya mementingkan diingi sing milih ini terus kita undang. Saya yakin tidak akan bisa berjalan seperti itu. Makanya Ibu sudah yang kedua, bukan yang kedua tidak ada lawannya lagi gitu ya. Mungkin itu salah satu kuncinya. Belum Bapak, belum yang kedua nih. Nah, itu. Nah, sekarang begini, kalau memang seperti itu di dalam proses Musdes itu ya, dalam Musrenbang itu kan diharapkan ada keterwakilan dari semua lembaga dan semua masyarakat. Ya, di situ ada keterwakilan sehingga hasil yang dicetuskan di dalam musyawarah itu benar-benar yang diharapkan dan menjadi prioritas masyarakat. Gitu aja. Nah, sekarang kalau kita bicara masalah ini, Bu, keterwakilan pemuda. Nah, ini di dalam Musdes sendiri seperti apa? Untuk pemuda ya Pemudanya, Bapak untuk Karang Taruna nggih yang mewakili dari pemuda sendiri itu memang masuknya nanti ke pemberdayaan nggih. Tapi alhamdulillah untuk di Desa Brabuan ini pemuda saya lihat sudah berinovasi dalam artian untuk apa namanya ikut di dalam pengrajin barongan. Itu suatu hal yang sangat luar biasa sekali. Jadi saya sangat mendukung. Pada kemarin itu juga sudah ada usulan untuk UMKM ke apa namanya pengrajin barongan. Karena di situ kita lihat antusias pemuda yang bisa ikut bekerja di situ. Yang berikutnya di Desa Brabuan itu saya lihat selain itu olahraga Bapak, olahraga apa namanya seperti bola voli juga futsal itu luar biasa sekali juga karena setiap hari mereka kegiatan itu dilakukan gitu. Jadi orang berpandangan oh berarti apa namanya Karang Taruna pemuda di Desa Brabuan itu ibaratnya mboten mau nganggur tok, tengok-tengok cangkruk kopinan enggak seperti itu, tapi betul. Ada hal yang positif yang sangat luar biasa dilakukan seperti itu. Sehingga ada program itu saya lihat di lapangan itu ada futsal, ada volley yang luar biasa itu ya. Itu salah satu usulan juga di Musrenbang Des ya. Itu yang kita harapkan seperti itu. Nah, termasuk gini, karena saya lihat ya, memang kenapa Ibu itu yang kita hadirkan, kita berikan kesempatan pertama ya, ini untuk kepala desa yang
duduk di kursi sejuk ya, kursi di Memang sejuk sekali nih Pak. kursi sejuk. Ya, saya nggak bilang di kursi panas, ini kesannya nggak enak kalau kursi panas. Tapi kalau kursi sejuk enak karena di sini di podcast kita itu memang no bully, no sara, no Oke, hujat. Jadi memang kita luar yang biasa. baik-baik saja lah. Jadi, nah kalau saya lihat nih, memang ibu ini yang paling berani. Ya, paling berani dalam ini memberikan pengarahan masyarakat untuk penyertaan modal di BUMDes. Ini sangat luar biasa. Karena saya lihat beberapa tahun yang lalu mungkin sementara desa-desa yang lain belum berani penyertaan modalnya itu Ibu sudah menyertakan modal yang luar biasa. Bagaimana mungkin ini Ibu? Oh nggih, karena BUMDes itu kan nggih, kalau kita lihat memang apa namanya, bisa menghasilkan nantinya, bisa menghasilkan suatu PAD juga untuk desa. Untuk saat ini memang belum banyak Bapak. Dari BUMDes kita hanya bisa diberikan dari BUMDes itu sekitar 2 juta. Tapi alhamdulillah, sudah ada kan seperti itu. Di tahun 2016 BUMDes Brabuan itu terbentuk. Terus kami sudah memberikan penyertaan modal yang pertama itu untuk unit simpan pinjam. Selanjutnya untuk pembelian mobil siaga, mobil siaga. Terus selanjutnya lagi ada Bapak kompos, untuk kompos. Yang keempat untuk pemupukan sapi. Jadi sudah ada 4 unit. Meskipun masih tertatih-tatih tahap belajar, tapi saya sangat luar biasa sekali. Saya sudah berterima kasih karena ada yang mau jadi relawan nggih. Karena pembentukan BUMDes sendiri itu sampai saat ini ibaratnya niku nek mikir gaji nggih nyuwun sewu Pak nggih. Itu memang relawan dulu Pak, relawan dulu. Jadi alhamdulillah untuk pengurusnya nggih sangat luar biasa seperti itu. Jadi kami antusias lah memberikan penyertaan modal. Kalau nggak salah kemarin sempat ada mengalokasikan anggaran itu sampai 100 berapa untuk ini 100 lebih ya? Penggemukan sapi. Enggak, untuk BUMDes itu lebih Bapak. 100 berapa? Sekitar 120. 120 juta ini luar biasa. Jadi memang ini menurut saya suatu terobosan ya, keberanian dari Ibu Kepala Desa sebagai top leader di situlah. Ini fungsinya seperti itu. Nah, kalau tadi sudah ini, termasuk ini juga, saya juga ada informasi bahwa di Desa Panjenengan itu untuk pemungutan pajaknya mendapat ranking yang bagus juga, 3 besar gitu ya, setiap tahunnya gitu. Nah itu bagaimana konsep ataupun teknis pelaksanaan sehingga kesadaran masyarakat untuk membayar pajak ini bisa tumbuh di Desa Panjenengan. Alhamdulillah, yang jelas ranking itu bukan untuk kami Bapak, tapi untuk warga masyarakat. Karena pajak itu kita tarik dari masyarakat, untuk masyarakat juga nantinya. Jadi kami di Desa Brabuan itu cara kami menarik itu memang kita pasrahkan ke Bapak Ibu ke perangkat dulu. Setelah itu baru minta bantuan ke ketua RT masing-masing. Nah, ketua RT masing-masing ini yang bergerak, Bapak. Bergerak untuk memungut pajak. Tapi alhamdulillah apresiasi untuk warga masyarakat Desa Brabuan selama saya jadi kades sampai 2 periode ini tetap meraih 3 besar, Bapak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hal yang sudah baik ini ke depan yang sudah dan diraih ini tetap dipertahankan seperti itu. Karena apa? Menjadi warga menjadi warga negara yang baik harus taat pajak kan seperti itu Bapak nggih. Saya sangat ucapan terima kasih untuk warga masyarakat Desa Brabuan. Karena paribasan ini Pak ini paribasan nggih. Warga masyarakat itu mempunyai prinsip ndak apa-apa Bu, kalau ada SPPT datang dari Pak RT tetap kita kasihkan. Wong bayar pajak niku mboten ngentekke adol
pisang sak tundun. Seperti Ah, itu Bapak. Jadi saya salut betul. sekali seperti Iya, itu nggih. iya. Walaupun kemarin ada peningkatan pajak itu ya ndak masalah nggih. Ndak Nggih, nggih. masalah nggih. Jadi luar biasa. Jadi para pemirsa eh, proses pembangunan yang berjalan di desa ini sudah banyak kita sampaikan, kita bicarakan dengan Bu Kepala Desa. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, wah, karena ini kita puasa, ini nggak ada break minum ini Bu, ini nanti Kalau minumnya ada setelah, minum berarti batal Pak Nggih. iya, kalau nanti sore aja minumnya. Nah ini kita lanjut ini Bu. Jadi perekrutan perangkat desa Oh, iya. kemarin kan sudah berjalan ya. Nah, tapi sebelumnya di desa itu kan di desa Ibu itu sebelumnya ada berapa perangkat sebelum ada perekrutan? 4. 4 terus Nggih. menjadi 10, 11 menjadi dengan kepala desa. menjadi 10 ya Iya, perangkatnya iya. ya. Dari 4 menjadi 10. Yang saya tanyakan pada saat kemarin itu dari 4 itu kan desa juga happy-happy dan bisa berjalan Iya, betul. ya. Iya. Nah, sekarang ini menjadi 10. Itu 10 dengan kira-kira kepala desa, ya Pak. 9 ya. Nggih, 9. 9 perangkat berarti Ya, ya. 9. 9 perangkat ya. Betul nggih, 9. 9 perangkat. Nah, itu mestinya kan harus ada perubahan. Karena yang tadinya kasarannya anak buahnya 4 ya untuk mengelola satu desa, sekarang anak buahnya 9. Nah, ini seperti apa yang kira-kira ada di konsep pemikiran Ibu selaku top leader di desa seperti apa ini? Nah, terima kasih, berarti itu SOTK Pak Iya, Nggih, iya. nggih, susunan organisasi dan tata kerja di pemerintahan kami sudah kami kelola dengan baik, dengan apa namanya, yang dulu cuma 4 nggih, alhamdulillah sudah bisa Pak sebenarnya. Cuma kami sendiri selaku kepala pemerintahan yang tugasnya itu menyelenggarakan nggih, menyelenggarakan pemerintahan desa ini agak sedikit kewalahan. Dalam artian tugas ini saya yang harusnya tupoksinya KUR Kesra, terus nanti saya berikan apa namanya tugas KUR umum. Nah, seperti Iya. itu Bapak. Tapi setelah ada penjaringan pengisian perangkat kemarin, alhamdulillah tupoksi masing-masing sudah bisa kami tugaskan apa namanya masing-masing perangkat. Iya, Jadi betul. untuk Iya. pelayanan insya Allah saat ini semakin lancar seperti itu Iya. Bapak nggih. Jadi sudah sesuai tupoksi masing-masing untuk nanti di pelayanan sudah ada, terus di TU surat masuk surat keluar sudah ada yang apa namanya menangani sendiri, nanti di KUR keuangan juga sudah ada, Sekdes juga sudah ada. Iya. Jadi alhamdulillah apa namanya dengan terisinya perangkat ini kerja kita untuk melayani masyarakat mungkin lebih maksimal seperti Iya. itu. Kami sendiri Harapan selaku kita, kepala iya. desa juga tambah ringan Iya, begitu. betul. nggih. Iya, itu Ibu. Jadi memang kalau menurut saya memang kan butuh ini ya, butuh yaitu tadi kepala desa itu sebagai top leader ini bagaimana bisa mengatur ya perangkat yang ada. Karena kalau misalkan kemarin 4 saja desa sudah berjalan ya seperti ini. Iya, Tentunya dengan adanya perangkat 9 ini harusnya kan harus lebih gitu ya, betul. harus lebih hasilnya. Nah, hasil yang dihasilkan itu apa? Ya tergantung dari indikator-indikator yang Betul. kita buat itu seperti Iya, apa. betul. Nah, ini seperti itu. Jangan sampai ada 9 sama saja. Jadi hasil kerja yang ada sama saja. Ini kan berarti ada kalau dulu diistilahkan istilah manajemen itu kan pengangguran yang tidak kentara gitu ya. Iya, betul. Jadi seperti itu. Sehingga benar-benar dari perangkat baru yang ada itu kan bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya desa yang memang harus dimanfaatkan. Karena mungkin nanti ini Bu, kelihatannya kemarin kita waktu diskusi dengan Ibu Kepala Dinas memang harus ada tuntutan-tuntutan kepada desa yang kaitannya dengan perkembangan ilmu
teknologi IT Iya, itu sendiri, sehingga perangkat itu bisa mengikuti program dari pemerintah itu. Ya, jadi itu apa kira-kira kalau di desa panjenengan untuk perangkat-perangkat yang baru ini untuk pemahaman tentang IT-nya bagaimana Ibu? Alhamdulillah, karena kemarin juga ada, apa namanya, Pak, ujian komputer nggih, itu sangat Iya, luar biasa sekali. iya, iya. Jadi kalau saya lihat 5 perangkat yang baru ini, nggih luar biasa, semua sudah bisa Nggih, IT. Jadi kami selaku, apa, kepala pemerintahan tidak bingung-bingung, nggih. iki gek engko ndang gak iso, gek ndang, tapi alhamdulillah setelah kita buktikan Iya, semuanya bisa, nggih, seperti itu. Jadi nggih, banyak-banyak berkoordinasi juga mmm, dengan kecamatan, Bapak. Jadi nggih, setiap bulan sekali kami mengadakan rakor kecil-kecilan, saya mhm, sampaikan keluhan apa, terus apa namanya, usulan apa yang sekiranya ada kesulitan-kesulitan apa, nanti mhm, kita bisa koordinasi di situ. Kalau seandainya nanti ada kesulitan apa, kita bisa apa namanya, berkoordinasi di kecamatan seperti itu. Seperti apa namanya, pengelolaan aset nggih, oke, terus seperti apa itu namanya, Pak, profil desa. mmm, Kemarin memang sudah ada, Pak, sosialisasi mhm, seperti itu. Jadi nanti, biar semuanya itu, apa namanya, sesuai tupoksi mmm, masing-masing, jadi enak gitu loh, Pak, untuk mhm, natanya itu enak. Jadi, ini profil desa yang megang ini apa, aset desa yang megang ini, mhm. seperti itu, gitu, Pak. Oke. Nah, itu sedikit tadi itu Ibu menyinggung aset desa nggih. Jadi aset desa kemarin itu di saat, perangkat itu masih sedikit ya, masih Ya, 4 gitu ya. Artinya aset desa itu, banyak dan itu kalau kemarin itu mestinya ada lelang bondo desa iya, itu ya, lelang betul, bengkok nggih itu ya. nggih, Sehingga untuk pemasukan sebagai PAdes desa itu PADS. kan lebih tinggi, Iya, ya betul. lebih tinggi. Tapi terus nanti ini pasca pemenuhan perangkat ini kira-kira seperti apa Ibu? Untuk pemenuhan perangkat terkait dengan Aset aset desa, desa, bengkok desa bengkok nggih, ye, bengkok 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 nggih, bengkok yang dulu melekat Pak nggih, nggih, melekat di kepala desa dan perangkat desa. nggih, Ya kita ikuti dulu Pak, aturan-aturan aturannya nanti nggih, kita mhm, menunggu, tapi yang jelas, apa namanya, pemikiran kami ke depan untuk menyelamatkan aset terkait dengan bengkok ini, mhm, kami ingin mensertifikatkan Bapak. mmm, Mensertifikatkan, betul. kalau sudah sertifikat berarti kita sudah Mhm, menyelamatkan Pak iya, nggih, iya, iya, menyelamatkan batasnya ini jadi mhm, sudah jelas. Jadi memang, mmm, kalau saat ini Pak nggih, kalau saat ini kan batasnya iya, ini iya, berbatasan dengan warga masyarakat. Kalau mmm, kita mau ontok-ontokan dengan masyarakat kan ndak mungkin nggih, Pak nggih, 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 ndak pas juga. Maka nggih, dari itu kami ingin bengkok-bengkok yang ada di Desa Brabuan itu, nanti disertifikat jadi jelas gitu gitu Pak, nggih, jelas. Itu suatu mhm, bentuk untuk menyelamatkan aset aset, desa. nggih, Untuk yang lain pengelolaan tetap kita kelola dengan baik, kita mhm, mendata dengan baik dan juga pengawasan. Jangan sampai aset itu nanti mhm, hilang seperti nggih, itu. Nggih, seperti kita punya karawitan itu juga mhm, menjadi aset nggih Pak, aset, nggih. nggih, Banyak sekali aset desa itu Pak, nggih. seperti itu. Jadi selama Ibu menjadi kepala desa, tentunya kan, untuk memuaskan masyarakat satu desa ini kan juga tidak gampang nggih. Nah, tidak gampang dan pasti saya sudah pastikan Ibu pasti pernah dikomplain gitu nggih. Pernah nggih, Bu? Wah, sering Pak. Sering ya? Nah, ini kalau saya, belum pernah ini, mengalami itu. Bagaimana menangani komplain, jadi manajemen komplain seorang kepala desa di saat mendapatkan komplain-komplain dari masyarakat itu seperti apa? Nggih, Nggih. monggo. Kalau kepala desa itu dikomplain biasa Pak Mhm, nggih. Jadi kita selaku kepala desa itu harus punya prinsip. Prinsip mhm. nomor satu, saya tidak anti kritik kan Oh, nggih, ngoten nggih. nggih. Saya siap Siap, dikritikkan nggih, seperti itu. siap, Kalau itu nggih, kita terapkan Pak nggih, nggih, rada legowo Pak gitu. nggih. Yang namanya komplain itu Kuncinya kan nggih, banyak sekali nggih, Pak nggih. betul. Orang mengomplain itu ndak apa-apa Pak, memang Mhm. kan belum tahu Haknya kan nggih, ngoten. haknya Silahkan masyarakat, komplain nggih, mhm, itu hak masyarakat. mhm, Silahkan komplain ngoten, lewat medsos monggo mhm, silahkan. Tapi kalau mau merapat ke kantor desa nggih, silahkan, kita bicara dengan baik.
Toh itu semuanya saya yakin semuanya untuk kepentingan Kebaikan desa. desa Nggih. seperti itu. Jadi enggak apa-apa Bapak, dikomplain setiap hari maupun setiap jam enggak apa-apa kami terima. Yang penting ini saya anggap untuk kemajuan dan bantu kami seperti itu. Yang penting jangan komplain yang asal mawon kan ngoten komplain teng warung enggak ada pertanggungjawabannya akhirnya ada membuat data. warga masyarakat resah itu juga merugikan kami. Kalau komplain silahkan langsung Bapri atau langsung ke kantor desa seperti itu Nah, Bapak. kalau Nggak yang apa-apa. tadi Bu, yang tadi komplainnya memang niatnya bukan bangun desa tapi untuk membuat kisruh di desa kayak gitu, terus gimana itu menganinya? Bu? 1-2 kali kita biarkan Bapak, ndak apa-apa nggih wong ngomongan warung Pak nggih, Nggih. omongan kalih ngopi biasanya kan biar. Tapi kalau sampai 3 kali, kepala desa kan juga mempunyai apa namanya tugas nggih Pak ya, salah satunya untuk menenteramkan Nggih. apa namanya masyarakat. Jadi daripada itu nanti membuat gaduh masyarakat, kita undang, kita panggil baik-baik lewat perangkat desa, nanti lewat Pak RT, nanti kita berikan penjelasan-penjelasan biar jelas. Kalau sudah jelas kan berarti mboten kados-katen niku seperti itu Bapak. Ya lah, gitu tadi pemirsa sejuknya punya seorang kepala desa yang memang ngemong masyarakat. Nah, ini menjadi masukan untuk kita semua dan masukan masyarakat ya pada umumnya kaitan dengan pengelolaan desa atau pemerintahan desa ataupun desa membangun itu seperti apa. Ya, mungkin sudah banyak itu Bu masukan-masukan yang bisa kita berikan informasi kepada pemirsa. Ya, cuman harapan Ibu selaku kepala desa ya, untuk menjadikan desa Panjenengan itu maju ataupun mengarah kepada desa mandiri. Mungkin seperti apa harapannya mungkin pada masyarakat maupun pada perangkat Panjenengan? Harapan kami kepada masyarakat yang jelas mari kita bekerja sama dengan baik, apa namanya, setiap ada permasalahan mari kita pecahkan bersama, ada keluhan mari bersama kami pemerintahan Desa Merabuan, begitu juga dengan perangkat bekerja sama dengan baik, melayani masyarakat dengan sepenuh hati, seikhlas hati, karena kita di sini di pemerintahan ini adalah pelayan masyarakat. Jadi jangan sampai kita itu terlalu congkak untuk menghadapi masyarakat. Kita harus lembah manah karena apa namanya yang sekarang ada perangkat desa, dulu itu awalnya namanya pamong itu pamomong. Jadi kita harus bisa ngomong masyarakat. Apapun keluhan masyarakat kita tanggapi bersama-sama dengan senyum dan ikhlasan batin seperti itu. Luar biasa sekali kepala desa kita. Jadi memang itu fungsinya memang sebagai top leader kita memang harus punya jiwa pelayanan ya. Jiwa pelayanan dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan kuncinya tidak istilahnya tidak segan-segan menerima masukan dan saran dari desa sehingga semua sisi kehidupan yang ada di desa itu bisa terakomodir di dalam desa membangun gitu. Betul. Yang jelas itu belajar bersama dan bekerja sama, Bapak. Baik, terima kasih Ibu Indarse. Ya, terima kasih para pemirsa. Ini kita sudah banyak memberikan informasi kepada masyarakat tentang desa membangun. Untuk itu kepada masyarakat ya, semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi panjenengan dan tidak lupa ikuti terus sajian kami di Blank On 5115 channel yang akan memberikan banyak informasi terhadap desa membangun. Demikian, terima kasih, sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desa Membangun. Turu sore kanca turu bengi
kang utama nganti kakowong ngimpi mlaku-mlaku turut desa mulat kahanan sing ana dalan alus tanpa kuciwa pengangguran ora pati ana sing marat wis padha mulya ayo kaca dang taniya saka turu wektu kang utama wujudna ngimpi katemben nang dadekno desa impen desa impen desa impen dadi areping warga desa impen melu urut majuning bangsa